Di part sebelumnya, Leon telah mengutarakan janji atau bisa kita bilang taruhannya dengan penuh semangat kepada Leon. Dan singkatnya, mereka pun menyetujui hal tersebut dan akhirnya memutuskan akan berduel. Tapi ternyata Leon merasa cemas dan gugup karena janji duel di antara mereka berdua itu. Dan tentu saja, Elsit yang menyaksikan hal itu setelah momen epik barusan langsung saja menjadi sangat kesal. Tapi Leon pun langsung berkata kalau dia gugup bukan tanpa alasan, melainkan dia gugup karena dia tak yakin apakah dia sudah bertambah kuat atau tidak. Setelah mendengar itu, Elsit kemudian berkata kalau Leon bisalah tenang karena sekarang dia ini sudah cukup kuat. Leon mungkin tidak merasakannya sekarang, tapi karena ada kelas kekuatan fisik di kelas selanjutnya, maka Leon pasti akan terkejut dengan seluruh perubahan yang kini telah terjadi di dalam tubuhnya. Cerita pun berlanjut di kelas kebugaran jasmani atau yang biasa kita bilang dengan penjaskes. Jujur, di SMA saya bilangnya gitu sih pokoknya. Kami semua nyebutnya gitu sih. Nggak tahu dengan kalian ya. Oke, lanjut aja. Di saat itu, Leon pun sedikit gugup dan mengingat kalau dia urutan 9 terakhir kali. Leon berada di urutan ke-9 bukan tanpa alasan, karena yang berada di urutan atas hanyalah para darah bangsawan. Seperti yang diketahui, mereka itu sudah menerima pelatihan, obat-obatan, bahkan pelatihan aura sejak mereka masih kecil. Jadi normal-normal saja jika Leon kalah dari mereka. Tapi di atas mereka semua ada Leon yang berada di peringkat 1. Ngomong-ngomong, tes kali ini adalah lari jarak pendek sebanyak 400 meter dan mereka diharuskan berlari dalam 2 putaran, yakni 800 meter. Terakhir kali, Leon membutuhkan waktu 1 menit 20 detik untuk menyelesaikannya dan Leon membutuhkan waktu 1 menit 40 detik. Di mana perbedaan 20 detik itu sangatlah jauh. Namun tentu saja, Leon tak perlu takut dan khawatir, karena sekarang dia memiliki Elsit, sang pedang suci. Jadi yang harus dia lakukan adalah percaya pada Elsit, terlebih percaya pada dirinya sendiri. Singkat cerita, giliran dari kelompok Leon pun tiba, dan perlombaannya langsung dimulaikan. Saat itu, semua orang seperti merasa ada yang aneh, terutama Leon yang saat itu sedang memperhatikan perlombaannya. Karena saat itu, tak disangka Leon dapat berlari dengan sangat-sangat cepat. Dan tanpa memakan waktu yang lama, dia pun langsung mencapai garis finish. Saat itu, orang yang bertugas untuk menghitung waktu sangat terkejut. Karena Leon mencetak waktu 1 menit 29 detik. Di mana itu lebih cepat 11 detik dibanding poin waktunya terakhir kali. Setelahnya, guru pun bertanya kepada Leon, apakah dia sudah belajar menggunakan aura ataukah tidak? Tentu, Leon menjawabnya dengan tidak, karena memang betul begitu. Tapi, untuk memastikannya lagi, Leon pun langsung diperiksa oleh guru. Dan guru itu pun keheranan mengenai jenis pelatihan yang Leon lakukan selama 1 bulan ini. Karena tidak terdeteksi adanya aura di dalam tubuh Leon, dan perkembangannya sangat-sangat sempurna. Tapi, karena Leon selalu rendah hati dan tidak sombong, dia pun menjawab jujur bahwa dia hanya melatih dasar-dasarnya saja. Setelahnya, Leon pun langsung kembali ke tempatnya. Tetapi saat itu, Leon sudah mulai terlihat sedikit mewaspadai Leon karena perubahannya yang sangat signifikan. Kembali kepada Leon, tentu saja dia merasa penasaran dengan yang terjadi dengan tubuhnya. Dan kemudian, dia pun langsung bertanya kepada Elsit. Elsit pun menjelaskan bahwa kekuatan itu berasal dari sesuatu yang disebut dengan otot. Seperti yang kita tahu, sebagian besar metode pelatihan tubuh itu memang berfokus pada pengembangan ukuran dan kepadatan otot, atau yang biasa kita sebut dengan peningkatan massa otot. Tetapi, jika Leon tak memahami sistem syaraf yang ada di dalam otot, maka dia barulah setengah jalan. Dikarenakan, otot itu memiliki sistem syaraf, dan batas kekuatan yang dapat dikeluarkan ditentukan dari perkembangan sistem syaraf otot tersebut. Sederhananya, orang tidak akan bisa lebih kuat lagi hanya karena dia mengembangkan ototnya terus-menerus. Tetapi, dia juga harus mengembangkan sistem syaraf yang ada di dalam ototnya. Dan kasus ini juga sering terjadi
dan mungkin bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Kalian pasti pernah lihat orang yang badannya kurus, tapi herannya dia kok bisa ngangkat galon cuma dengan satu tangan lagi. Dan kebanyakan orang yang kurus pasti bisa pull up setidaknya 2 kali lah. Kalau nggak bisa sih, memang ini kelainan mungkin ya guys ya. Nah, di samping itu, ada juga fakta menarik. Karena massa atau kepadatan dari otot setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, kalau seseorang sudah mencapai batas maksimal perkembangan ototnya, maka volume ototnya akan semakin sulit untuk berkembang lagi. Dan kasus inilah yang sekarang terjadi kepada Leon. Oleh karena itu, selama 1 bulan ini, Elsit fokus untuk meningkatkan sistem syaraf otot milik Leon. Tentu, di saat ini, Leon akan merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Elsit. Karena sebenarnya, cara meningkatkan sistem syaraf Leon itu berasal dari hukuman yang selalu Elsit berikan kepada Leon saat dia salah menjawab pertanyaannya selama sebulan lalu. Dari awal, Elsit sudah tahu kalau bagian-bagian otot Leon telah kaku lebih dari 10 tahun. Dan jika itu dilepaskan secara langsung, maka otot Leon akan terkoyak-koyak dan menyebabkan bahaya bagi Leon. Jadi, karena itu, Elsit memutuskan untuk melakukannya dengan cara yang perlahan. Dan akhirnya, terciptalah metode pelatihan hukuman yang spesial untuk Leon. Elsit pun memberitahu, kalau dari awal Leon sudah mengetahui kalau hukuman yang diberikan itu baik untuknya, maka Leon pasti tidak akan menjadi sangat fokus seperti yang telah dia lakukan selama sebulan lalu. Dikarenakan, terkadang kita tak perlu mengetahui alasan dari rasa sakit yang kita terima, karena ketika kita tahu, kita tidak akan mencoba untuk menghindari rasa sakit itu, tetapi mencoba untuk menerimanya, dan hal itulah yang menyebabkan diri kita tidak pernah bisa berkembang. Tapi tentu saja, konteks ini tidak akan bekerja pada sebagian hal. Setelah itu, Elsit pun menyombongkan dirinya, karena pasti sekarang Leon merasa senang. Ya, dia juga merasa senang kalau semuanya berjalan dengan baik. Tapi sementara itu, Leon kemudian terkejut karena mendengar suara sorak-sorak dari para murid. Dikarenakan, Leon ternyata memecahkan rekornya sendiri lagi. Dan karena hal tersebut, Leon pun menjadi sedikit gugup dengan melihat performa milik Leon. Sehingga cerita, papan skor pun kemudian ditampilkan. Dan hasil akhirnya adalah Leon mendapatkan posisi kedua dari seluruh murid di situ. Tentu saat itu, Leon memang sadar kalau dia memang belum bisa mengalahkan Leon untuk sekarang. Tetapi, dari posisi ke-9 dan langsung naik ke posisi 2 itu merupakan hal yang sangat-sangat hebat. Jadi dikarenakan hal tersebut, Leon menjadi sangat yakin kalau dia bisa menang dari Leon pada saat duel itu. Cerita pun berlanjut di dalam asrama tempat tinggal Leon. Saat itu, Leon bertanya kepada Elsit mengenai latihannya selanjutnya. Saat itu Elsit pun berkata kalau sebenarnya tidak ada lagi dasar yang bisa diajarkan kepada Leon, karena baik fisik dan dasarnya sudah dapat dikatakan hampir sempurna. Jadi sekarang dia memerlukan sesuatu yang dinamakan pengalaman bertarung nyata, agar dia dapat mengembangkan kekuatannya dengan lebih tinggi lagi dan tidak akan kalah dari Leon seperti sebelumnya. Karena apabila kekuatannya meningkat lagi dan melebihi Leon, maka dia pasti akan dapat mengcounter semua serangan dan teknik Leon secara sempurna, dikarenakan pengalaman dan kekuatan yang telah dia peroleh. Tetapi di sisi lain, dia juga pasti akan sangat kesulitan untuk mencari beberapa preman untuk dipakai sebagai bahan latihan. Karena ya ini merupakan asrama dan bukanlah tempat pemukiman kumuh. Tapi hal itu sepertinya sepenuhnya salah. Karena walaupun ini akademi, pasti akan ada beberapa preman yang sok-sokan karena merasa iri dengan kesuksesan seseorang. Apalagi saat orang itu berada, notabene-nya di bawah mereka lah. Saat itu, para preman ini kemudian memarahi Leon dan menuduhnya bahwa dia sudah melakukan kecurangan untuk mendapatkan posisi kedua. Leon pun menanggapi mereka dengan santai dan tetap tenang. Tapi sepertinya para preman ini mengincar hal lain, yaitu dengan memancing keributan dan membuat para murid berkumpul. Di saat itu, Leon memang sudah menyadari kalau orang-orang ini tak mencari masalah hanya untuk menyelesaikannya dengan kata-kata saja. Tetapi sangat jelas
bahwa mereka akan berusaha untuk mencabut sesuatu yang menghalangi jalan mereka, atau bisa kita bilang membasmi akar permasalahannya, yaitu Leon sendiri. Apalagi di saat para murid sudah berkumpul begini, sudah pasti otak dari para preman itu pasti akan muncul untuk memperkeruh suasana di sana. Saat itu, Elsid pun bertanya, siapa sebenarnya pemimpin para orang bodoh ini? Leon pun memberitahu kalau orang itu bernama Elmond, yang merupakan putra kedua dari Count Bourbon. Orang itu juga selalu berada di belakang Leon dan selalu mendapatkan juara kedua, sampai akhirnya Leon menggeser posisi itu. Kemungkinan saat ini dia merasa kesal karena orang biasa seperti Leon merebut posisinya. Jadi sudah pasti dia akan membuat suatu situasi di mana dia dapat menangani Leon dengan sempurna. Dan memang, seperti dugaan Leon, saat itu juga Elmond pun tanpa basa-basi langsung mengajak Leon untuk berduel dengan mereka semua di bawah pengawasan seorang instruktur. Di saat itu, pastinya Leon sadar kalau dia berada di posisi yang sangat-sangat buruk karena Elmond tidak mengatakan syarat apakah mereka boleh menggunakan aura ataukah tidak. Jadi jelas kalau mereka mencoba untuk menjebak Leon dalam perangkap busuk mereka. Dan bahkan Leon sadar kalau dia menolak tawaran dari Elmond, sudah pasti orang-orang licik ini akan menggunakan cara yang lain untuk menyakitinya. Bisa jadi dengan memakai opini publik. Tapi, jika itu Leon yakin dia pasti akan dapat mengeluarkannya dalam situasi ini. Tetapi dengan sikap dan kepribadian Leon yang tak mau kalah, dia tak akan melakukan hal itu. Karena itu sama saja dengan mengemis kepada rivalnya sendiri. Dan setelah dia mengambil keputusan, Leon pun menerima duelnya. Tetapi, Leon memiliki syarat, yaitu duel harus diawasi di bawah pengawasan instruktur Helmut yang terkenal dengan kejujurannya, agar para orang licik ini tidak akan bisa menyuapnya. Dan juga, mereka harus melawannya satu persatu, agar itu adil untuk Leon. Setelah mendengarnya, Elmond pun setuju dengan syarat itu. Di saat itu, Elmond tahu kalau dia memang tidak akan bisa menyuap Helmut. Tetapi, itu tidak menjadi masalah, karena dia merasa yakin dapat menghajar Leon sampai babak belur karena menghalangi jalannya. Singkat cerita, begitulah kira-kira saat Leon mendapatkan lawan untuk dijadikan sebagai bahan pengalamannya. Tetapi, Leon tidak berharap kalau lawan pertamanya adalah seorang pengguna aura. Jadi Leon pun bertanya pada Elsid, bagaimana caranya supaya dia bisa menang di pertarungan ini? Saat itu, Elsid pun tersenyum dan berkata kalau itu masalah gampang. Dengan tiba-tiba, Elsid pun langsung menjentikan jarinya dan lalu memunculkan sesuatu yang pastinya kalian tahu. Yap, benar sekali. Itu adalah jendela sistem, atau bisa kita bilang dengan status window milik Leon. Setelahnya, Elsid pun menunjukkan status dari lawan Leon, yaitu si Elmond. Saat itu, Leon langsung menjadi sangat kaget, karena tertulis kalau level Elmond itu sangat jauh dibandingkan dengan dirinya. Padahal, Elmond itu pastinya sudah mengonsumsi banyak sekali eliksir sejak dia kecil. Bahkan, dia juga pastinya telah melakukan pelatihan keras dari kecil. Tapi, Elsid pun langsung membantah bahwa eliksir yang dikonsumsi Elmond tidak akan berguna jika dia tak dapat menyerapnya. Dan juga latihan kerasnya itu hanya omong kosong jika dibandingkan dengan yang Leon lakukan selama ini. Dan juga selain itu, Elsid berkata kalau bagi orang biasa yang tidak berlatih keras dan tak punya bakat, batas kemampuan fisik mereka hanya akan mentok dan mencapai ereng saja. Tapi pastinya Leon berbeda, karena dia mempunyai Elsid yang membantunya di samping semua kerja keras yang selama ini dia lakukan. Jadi karena hal itu, dia pasti tidak akan kalah dari orang-orang seperti mereka. Keesokan harinya, terlihatlah situasi di arena latih tanding akan dilaksanakan. Dan kemudian masuklah Leon ke dalam arena itu dengan gagah berani. Setelah dia masuk ke dalam sana, sudah pasti preman kemarin langsung bersikap songong di depan Leon. Setelahnya, mereka pun langsung melakukan sumpah kesatria di hadapan instruktur Helmut, agar jika salah satu dari mereka kalah, mereka harus memenuhi sumpah itu. Setelah sumpah ditetapkan, pertarungan pun langsung dimulai. Sudah jelas, saat itu semua orang merasa gugup, karena bahkan jika mereka menggunakan pedang kayu, ketika itu dimasukkan aura, maka tetap dapat memotong daging. Dan di sini,
Leon tidak bisa menggunakan aura. Jadi jelas, semua orang sedikit khawatir terhadap Leon. Di sisi lain, preman itu kemudian langsung maju ke arah Leon dengan sangat sembrono. Tapi, Leon pun dengan sangat tenang langsung memakai kemampuan penglihatannya yang telah diajarkan oleh Elsid selama ini. Saat itu, jelas kalau Leon dapat melihat garis serangan dari si preman. Tapi, Leon memilih untuk menunggu kalau sampai si preman akan menggunakan semacam serangan tipuan ke arahnya. Namun anehnya, setelah menunggu, preman songong ini sepertinya tak memiliki kemampuan berpedang yang bagus dan bahkan tidak menggunakan serangan seperti serangan tipuan. Jadi karena itu, Leon pun merasa sedikit kecewa terhadap si preman dan dengan sekali ayunan langsung mengakhiri si preman sok jago itu dan bahkan membuat sang preman langsung KO dalam sekali serangan. Tentu saja, mereka semua yang ada di situ langsung menjadi sangat terkaget-kaget dan terheran-heran karena melihat kemampuan Leon. Tapi setelahnya, entah mungkin sangat ingin dihajar, si preman ini langsung memaksa Leon untuk berduel sekali lagi. Padahal nyatanya dia sudah kalah dari Leon, bahkan dalam sekali serangan. Tapi karena Leon itu orangnya baik, dia pun menyetujuinya saja. Singkatnya, ronde 2 pun langsung dimulai dan preman itu langsung menggunakan aura untuk melawan Leon. Tapi saat itu Elsid nampak sedikit jengkel dan menyuruh Leon untuk menghajar orang ini sampai dia benar-benar menyesali keputusannya karena berani melawan seorang pahlawan. Tetapi tentu saja, bukan hanya karena itu alasan Elsid menyuruh Leon untuk bersungguh-sungguh, tetapi karena ini juga merupakan pengalaman pertama Leon untuk mendapatkan pengalaman bertarungnya. Tak lama kemudian, pertarungan pun dimulai, dan saat itu preman kemudian melakukan serangan berturut-turut kepada Leon. Tapi karena kemampuan penglihatan Leon yang sangat hebat, dia dapat menangkis dan bahkan memprediksi hal yang akan dilakukan oleh si preman selanjutnya dengan sangat mudah. Saat itu, Leon memang dapat memprediksi serangan dari si preman. Tetapi tetap saja Leon haruslah berhati-hati, karena apabila dia terkena serangan aura si preman, dia pasti akan terluka oleh karena serangan itu. Saat itu, karena si preman merasa kalau dia sudah lebih unggul dari Leon, dia pun terus menyerang Leon dengan sembrono dan tak mempedulikan penggunaan stamina tubuhnya. Walaupun saat itu dia memang lebih kuat daripada Leon karena penggunaan auranya, namun walaupun begitu, mau sekuat apapun si preman, pastinya dia memiliki batas. Jadi yang perlu Leon lakukan sekarang adalah menggiring dia dan menyerangnya saat dia membuat celah karena telah mencapai batasnya. Saat itu, entah kenapa, si preman songong ini masih saja mengeluarkan bacotan tak berguna yang bikin sakit telinga saja. Jadi hal itu pun membuat Leon sedikit kesal, sehingga langsung menyerangnya dengan serangan beruntun yang sudah pasti sangat menyakitkan. Sehingga ya karena dia terkena serangan beruntun, si preman pun langsung KO. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Leon. Di saat yang sama, Leon dan juga Chloe yang menonton pertandingan itu merasa senang karena kemenangan menjadi milik Leon. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Dan pada akhirnya, semua anggota kelompok preman Elmond pun dikalahkan satu persatu setiap harinya. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Elmond, sang pemimpin para preman songong. Kemudian tak terasa, hari di mana Leon melawan Elmond pun tiba. Dan tentu saja, Leon masuk ke dalam tempat itu dengan penuh keberanian dan tekad untuk mengalahkan Elmond. By the way, nih, lihat dulu nih, sebelum dilanjut. Oke guys, sebelum lanjut nih, saya mau kasih tahu kalau saya udah punya channel baru dan baru di launching kalau nggak salah kemarin dulu. Dan ini kalian bisa subscribe aja ya guys ya, channel baru saya guys ya. Siapa tahu kalian bisa menjadi subscriber ke 49 dan 50, anjay. Oke. Dan kalau mau cara lebih mudah buat cari nih channel saya yang baru ini, kalian bisa ke channel yang tunggu ya. Channel yang ini saya guys ya. Aduh, salah tekan lagi coy. Sabar ya, sabar. Salah. Yang ini maksudnya. Nah, channel yang ini kalian bisa ke channel yang ini, terus scroll ke bawah, nah ini dapat. Ini kan ya. Tinggal subscribe aja guys ya. Dan ini kalian bisa lihat di sini kan. Ini channel ini adalah channel alur cerita komik bergenre romance komedi, ada slide of life-nya, ada fantasi, ada school-nya.
Pokoknya yang santai-santai, genrenya genre santai lah. Bagi wibu yang penikmat yang cerita-cerita santai, karena kan mereka sudah mencapai ranah akhir para wibu guys. Jadi sudah tidak terlalu tertarik dengan yang namanya action. Dan ya, cuma tertarik dengan yang santai-santai gitulah pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian di tipe itu, kalian bisa langsung subscribe saya ke channel ini supaya kalian bisa menikmati ya cerita-cerita santai yang bergenre-genre semacam kehidupan kalian lah, kehidupan bersosial, bermasyarakat, anjay. Oke, pokoknya kalau kalian sudah dengar itu semua ya kan, udah nggak ada juga sebenarnya yang mau dibahas sih. Jadi lanjut aja. Setelah Leon masuk ke tempat duel, dia pun sudah ditunggu oleh sang pemimpin para preman sok jago, yaitu tidak lain adalah si Elmon. Di saat itu Leon sangat mengerti kalau secara fisik dia memang betul lebih unggul daripada Elmon. Tetapi pada saat Elmon menggunakan aura, dia pasti akan langsung tertinggal jauh. Apalagi sesuatu yang dia lihat tertera di status window milik Elmon. Sesuatu itu disebut dengan vision swordsmanship. Dan itu terlihat seperti sesuatu yang bisa dibilang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Leon menjadi sangat berhati-hati sekarang. Dan memang tidak akan meremehkan Elmon. Hanya karena dia sekarang sudah menjadi sedikit lebih kuat. Dikarenakan ini juga merupakan awal yang sempurna untuk melampaui dan mengalahkan Leon. Di sisi lain, Leon juga berpikir bahwa sekarang akan sangat berbahaya untuk menghadapi Elmon secara langsung ketika dia menggunakan aura pedang. Jadi, dia harus memikirkan cara yang sempurna untuk mengalahkan Elmon tanpa terkena serangan aura miliknya.